增长了10倍，他的力量。但即便如此，不朽级别的力量。能借助巅峰的千百倍，这一级的力量。金星爆发，只有一条路，那就是将你的灵魂。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Twilight Star episode ke-165. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah bertemu dengan Long Jue, yaitu salah satu pemilik dari 5 pemilik dari Wulong Star ataupun tempat dari penyimpanan sampah luar angkasa, dengan Lo Feng yang akan membeli mayat serangga Zerg yang berada di ranah penguasa sektor sampai 10 juta mayat. Dengan Lo Feng juga mendapatkan bonus yaitu Long Jue yang akan memberikan rekomendasi mayat serangga Zerg kualitas tinggi. Tetapi sayangnya transaksi tersebut ternyata telah diketahui oleh para dari klan serangga Zerg yang mereka pun memerintahkan mata-mata mereka yang berada di Wulong Star untuk menghabisi Lo Feng, yang mata-mata tersebut bernama Kase. Singkatnya, Lo Feng telah pergi ke tempat dari sampah luar angkasa Star Wulong untuk mendapatkan mayat serangga Zerg, tetapi sayangnya Dylan tidak diperbolehkan untuk ikut bersama Lo Feng karena ranahnya berada di ranah Andiying. Jadinya Lo Feng hanya pergi bersama dengan 2 pemandu yang telah disuruh oleh Long Jue. Tetapi sayangnya karena Kase ini merupakan mata-mata dan statusnya tidak diketahui oleh pihak dari Star Wulong, membuat ia bisa mendekati Lo Feng tanpa dicurigai. Dan singkat cerita, setelah dekat dengan Lo Feng, Long Jue pun langsung mencoba untuk menghabisi Lo Feng dengan menghabisi 2 penjaganya Lo Feng dan setelah itu mengincar Lo Feng. Untungnya Lo Feng bisa melawan, tetapi pada akhirnya Long Jue tak disangka-sangka memiliki kekuatan Andiying yang membuat ia memiliki kekuatan dari Dewa Api Andiying. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan sebuah pesawat yang akan segera menuju ke lokasi Lo Feng untuk memberikan pertolongan, yang di dalamnya adanya Long Jue dan juga Dylan. Yang di sini Long Jue dan juga Dylan sangat khawatir dengan kondisinya Lo Feng karena di sini mereka masih membutuhkan waktu 90 detik untuk bisa sampai ke lokasinya Lo Feng. Walaupun hitungannya 90 detik, tetapi bagi kekuatan Lo Feng yang sekarang untuk bisa bertahan dari serangan musuh itu sangat sulit. Dan di sini Long Jue berharap Lo Feng akan baik-baik saja dari serangan tersebut. Sedangkan untuk Lo Feng, ia masih bertarung melawan kekuatan dari api Andiying, yang di sini api Andiying menyerang Lo Feng menggunakan pedangnya. Lo Feng menahan serangan tersebut menggunakan harta Yansen. Yang selanjutnya Lo Feng menggunakan tubuh tanduk emas, membuat Andiying Api melihat hal ini cukup kaget karena Lo Feng memiliki tubuh tanduk emas sebagai pelindungnya. Tetapi Andiying Api ia masih belum gentar karena menganggap tanduk emas masih belum akan sanggup untuk bisa melindungi Lo Feng dari serangannya. Yang lalu pun tanduk emas menggunakan dunia internalnya untuk menjebak Kase di dalam sana. Tetapi dengan segera Kase menggunakan teknik dari domain hukum asalnya, yaitu hukum asal api, untuk menjebak Lo Feng di dalam kekuatan domainnya. 本源法则力量，以我的金之领日剑，释放出更强的金之法则力量。那么，我就将天世界投影。 Tetapi Lo Feng ia tidak kehabisan akal, yang dimana ia dengan segera menyatukan seluruh kekuatan domain yang ia miliki, yaitu hukum asal dari tanduk emas dan juga hukum asal emas, yang membuat Lo Feng bisa menjebak Andiying Api di dalam dunia internalnya. Yang di sini Kase cukup kaget karena Lo Feng yang mampu mengembalikan kekuatan domainnya, tetapi Kase masih percaya diri untuk menghadapi Lo Feng yang monster tanduk emas sendiri masih berada di ranah dari penguasa sektor. 法则领域根本不是
天地。 Yang lalu pun sang anjing api mulai maju menyerang Lo Feng menggunakan kekuatannya, dan Lo Feng pun juga mencoba melawan menggunakan kekuatan tanduk emas. Yang dengan tubuh tanduk emas tersebut, Lo Feng meningkatkan kekuatan dari tubuh tanduk emas, yaitu dengan memperpadat tubuh dari tanduk emas, yang dimana ukuran dari tanduk emas diperkecil menjadi ukuran 2 kali lipat, tetapi kekuatannya menjadi lebih kuat 2 kali lipat, yang ibaratkan balon dikempis agar daya tahannya semakin kuat. Hal ini pun berhasil membuat anjing api menjadi sangat kaget karena kekuatan dari tanduk emas yang tiba-tiba saja meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. 本级变如祖修级别的力量。 Anjing api masih belum menyerah, yang dimana ia kembali menyerang tanduk emas menggunakan kekuatan apinya. Tetapi Lo Feng dengan segera menggunakan teknik dari prajurit darah yang waktu ia dapatkan dari benua Sueluo, dan juga teknik cakaran dari monster liar, yaitu dari ukiran monster, yang dimana teknik tersebut pun mampu untuk menyerang anjing api yang mengakibatkan ia sampai muntah darah. 斗神意境。 Yang membuat anjing api sangat kaget dengan kekuatan tanduk emas ini, karena dengan kekuatan seperti ini, kekuatan dari tanduk emas sudah melebihi dari peranah penguasa sektor puncak. Anjing api masih belum menyerah dan kembali menyerang tanduk emas dengan sekuat tenaga, karena ia sadar waktunya sekarang sudah sangat mepet untuk menghabisi Lo Feng. Jika segera ia tidak menghabisi Lo Feng, maka pihak dari Wulongshar akan datang untuk menangkap dirinya, maka rencana mereka akan langsung gagal total dan akan menjadi bahaya jika informasi ada yang bocor dari dirinya jika diinterogasi oleh Wulongshar. 元一道比一切成口吃下去。那人类被这惊。 Apalagi dalam pertarungan ini, monster tanduk emas bisa menekankan Kase, yang membuat Kase hampir tak berdaya menghadapi tanduk emas yang pada ranahnya masih berada di penguasa sektor. Kase pun yang tidak memiliki pilihan lain memutuskan untuk langsung menggunakan cara terakhir, yaitu menghancurkan tubuhnya sendiri, yaitu dengan ia meledakkan tubuhnya yang seketika mengaktifkan sebuah ledakan setara dengan supernova, yaitu sebuah ledakan bintang yang mengakibatkan ledakannya sangat dahsyat, membuat monster tanduk emas seketika langsung runtuh tubuhnya akibat ledakan tersebut, dan juga planet-planet di sana juga ikut hancur akibat ledakan dari anjing api. Dan Long Jue bersama dengan Dylan yang telah berada di dekat dari pertarungannya Lo Feng, mereka kaget dari ledakan tersebut karena mereka tidak tahu ledakan itu berasal dari siapa. 金星爆发，敌手。 Sedangkan untuk Lo Feng, ternyata Lo Feng ia telah berpisah dari tubuh tanduk emas dengan ia sekarang berada di tubuh dari klan Mosha, dengan Lo Feng yang ternyata bersembunyi di dalam mayat dari serangga Zerg. Yang lalu tubuh tanduk emas yang sekarang hanya tersisa kerangkanya saja kembali ke dalam tubuhnya Lo Feng. Tetapi pada saat ini Babata merasa sedikit khawatir karena Lo Feng yang telah berhadapan melawan Kase sebelumnya, yang dimana Kase sendiri berada di ranah dari penguasa sektor. Bagaimana mereka bisa menjelaskan Lo Feng bisa berhadapan dengan Kase yang masih berada di ranah Master Domain? Yang jelas di sini mereka tidak bisa menjelaskan kalau mereka memiliki tanduk emas untuk melindungi Lo Feng. Jika Lo Feng memberitahunya rahasia terbesar Lo Feng mengenai ia memiliki tubuh tanduk emas, maka akan ketahuan. Dan Babata pun menyarankan kepada Lo Feng untuk menggunakan alasan bohong, yaitu mereka mendapatkan bantuan dari budak penguasa jiwa. Dan tak lama kemudian pesawat dari Long Jue dan juga Dylan telah sampai, yang di sini Dylan merasa senang karena Lo Feng baik-baik saja. Lalu pun Lo Feng masuk ke dalam pesawatnya Long Jue, yang di sana Lo Feng memberitahu kepada Long Jue kalau ia bisa selamat dari serangan Kase karena Lo Feng yang telah mendapatkan bantuan dari budak penguasa jiwa. Mendengar hal itu membuat Long Jue kaget karena tak menyangka Lo Feng memiliki kartu truf yang sangat kuat seperti itu. Dan Long Jue kembali bertanya bagaimana dengan anjing api, bagaimana Lo Feng bisa menghadapi anjing api. Lo Feng menjawab hal itu karena pengorbanan dari budak jiwanya yang memiliki kristal dewa api, yang dimana harta tersebut dapat memusnahkan anjing api karena tingkatannya yang sangat kuat. Long Jue yang mendengar cerita tersebut percaya dengan cerita bohongnya Lo Feng, dan di sini Long Jue juga merasa bersalah akibat penyerangan ini. Lo Feng mendapatkan kerugian, yang jadinya pun Long Jue akan memberikan bonus kepada Lo Feng dengan akan
memberikan 300 mayat serangga Zerg. Tetapi permasalahannya di sini, masalah Lo Feng masih belum akan selesai karena adanya 2 anggota dari Wulong Star yang telah tewas. Dan karena Lo Feng sendirian yang selamat dari insiden ini, maka di sini mereka tidak memiliki bukti kalau apa yang dikatakan Lo Feng benar kalau ia telah diserang. Dan justru Lo Feng bisa berbohong dan mengambil kesempatan ini untuk mencuri barang di Wulong Star mereka. Yang sebenarnya ini perkataan dari Long Jue khawatirkan akan dikatakan oleh para penguasa lainnya. Long Jue tidak akan memusuhi Lo Feng ataupun menuduh Lo Feng karena mereka sama-sama berasal dari Virtual Corporation, tetapi Long Jue khawatir pihak dari penguasa lainnya, yaitu 4 Leviathan yang tersisa tidak akan percaya dengan alasan Lo Feng dan mereka malah akan menuduh Lo Feng dengan Lo Feng yang berbohong dengan alasan sebelumnya. Apalagi pihak dari Battle X Colosseum yang dipimpin oleh Yanzu kemungkinan besar ia tidak akan suka kepada Lo Feng karena sikapnya yang tegas dan juga persaingan antara Battle X Colosseum dan juga Virtual Corporation yang kemungkinan Yanzu akan berusaha untuk menjebak Lo Feng. Tetapi untuk membuktikan Lo Feng bersalah ataupun tidaknya, Lo Feng akan diadili oleh 4 penguasa Leviathan lainnya. Singkatnya, Yanzu telah datang ke tempatnya Lo Feng yang di sana Yanzu langsung meminta penjelasan kepada Long Jue. Singkatnya, Long Jue menjelaskan kepada Yanzu mengenai apa yang diceritakan oleh Lo Feng, yaitu cerita kebohongan Lo Feng sebelumnya. Tetapi di sini Yanzu tidak percaya kepada Lo Feng dan di sini Yanzu justru menuduh Lo Feng bahwasanya Lo Feng telah menghabisi 3 anggota Wulong Star mereka agar Lo Feng bisa melakukan pencurian di Wulong Star mereka. Lo Feng mencoba untuk membela diri, tetapi Yanzu langsung menghentikan Lo Feng dengan mengatakan kalau ia masih belum ingin berbicara dengan Lo Feng karena ia masih berbicara dengan Long Jue. Yanzu juga memberitahu akibat ledakan yang ditimbulkan oleh ledakan supernova sebelumnya, mereka mendapatkan kerugian sampai 10 juta logam campuran yang kerugian ini sangatlah besar dan mereka tidak bisa menyepelekan kasus ini. Lo Feng yang melihat ini merasakan kalau Yanzu memang sengaja untuk menjebak Lo Feng karena Yanzu yang bersikeras menuduh Lo Feng sebagai pelaku dari ledakan sebelumnya. Yanzu pun langsung mencoba untuk menginterogasi Lo Feng, yaitu dengan mencekik Lo Feng bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng benar menghabisi anjing api dengan sebuah harta yang disebut sebagai kristal dewa api, yaitu sebuah kristal yang sangat langka dan juga memiliki ledakan dominasi yang sangat kuat seperti supernova. Lo Feng membenarkan hal tersebut. Yanzu dengan segera bertanya dari mana Lo Feng mendapatkannya karena Yanzu tidak menemukan catatan transaksi Lo Feng dalam pemberian kristal tersebut. Lo Feng menjawab hal itu ia beli bukan melalui catatan bank karena untuk mendapatkan harta karun tingkatan tinggi mereka tidak perlu mendapatkannya dari situs perdagangan resmi. Mereka bisa mendapatkannya dengan cara lain seperti Lo Feng menunjukkan senjata meriam E9, yaitu salah satu senjata tingkatan tinggi juga yang juga Lo Feng mendapatkannya tanpa menggunakan catatan bank. Mendengar hal ini membuat Yanzu kaget karena tak menyangka Lo Feng bisa mendapatkan harta tingkatan tinggi tanpa Lo Feng memiliki catatan transaksi bank. Lalu Yanzu kembali bertanya bagaimana Lo Feng bisa mengendalikan budaknya untuk menggunakan kristal dewa api meledakkan dirinya sendiri bersama dengan anjing api. Lo Feng menjawab ia menggunakannya menggunakan metode pengendalian jiwa dari Tuan Huyanbo, serta Lo Feng menunjukkan pesawat meteoroid yang ia miliki. Mendengar hal itu membuat Yanzu kaget karena Lo Feng ternyata memiliki guru Huyanbo, yang di sini Lo Feng juga telah mendapatkan izin dari Babata untuk memberitahu identitas dari Huyanbo kepada mereka karena dengan status Lo Feng yang sekarang tidak masalah jika orang-orang mengetahui kalau Lo Feng memiliki guru seperti Huyanbo. Lo Feng juga tidak akan mendapatkan ancaman apapun karena Lo Feng telah memiliki backingan lain seperti Master Truyan. Seketika pun membuat Yanzu menjadi terpojok karena ia tidak bisa menuduh Lo Feng lagi dan ia pun menggunakan cara terakhir, yaitu dengan ia memeriksa ingatan Lo Feng melalui pikiran Lo Feng. Tetapi dengan segera pagoda voidnya Lo Feng melindungi serangan mentalnya Yanzu. 只有一条路，那就是将你的灵魂 Yang di sini pun terjadi peraduan di antara mereka untuk melihat apakah Lo Feng benar ataupun salah. Tetapi Lo Feng tentu saja akan melindungi ingatannya karena jika tidak, rahasia terbesar Lo Feng yaitu tanduk emas akan ketahuan. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang ditangkap karena telah dituduh oleh Yanzu. Yang Yanzu di sini sangat kekeh menuduh Lo Feng telah melakukan tindakan pencurian karena rasa bencinya kepada Master Truyan
Truyan. Yang maksudnya Yanzu di sini membenci Lo Feng karena Lo Feng yang merupakan murid dari Master Truyan karena Yanzu memiliki dendam pribadi dengan Master Truyan waktu mereka masih muda dulu. Bisa dibilang Master Truyan ini merupakan rivalnya Yanzu. Dan juga kita diperlihatkan dengan sosok dari Master Shihuo alias ayahnya Yanzu. Yang ayahnya Yanzu ini yaitu Master Shihuo merupakan orang yang menjadi backingan Yanzu, membuat Yanzu mampu untuk bertindak seenaknya menjebak Lo Feng. Tetapi Lo Feng sendiri masih memiliki backingannya yang juga sangat kuat yaitu Master Truyan, Master 9 Pedang dan juga Master Tianxi. Yang terutama Master Tianxi ini merupakan backingan paling kuatnya Lo Feng yang dimana ia muncul waktu di series The Movie yang nantinya akan membuat Yanzu ketar-ketir setelah mendengar nama dari Master Tianxi ini. Singkatnya nanti Lo Feng akan dibantu oleh Master Truyan untuk membebaskan Lo Feng dari kekangan Yanzu yang juga nantinya adanya Master Yumo yang pokoknya nanti Lo Feng akan benar-benar dibantu oleh para Master Universal yang berasal dari Universe Corporation untuk bisa membebaskan Lo Feng yang singkatnya bantuan itu akan berhasil dengan Lo Feng yang akan terbebas dan juga setelah itu diperlihatkan dengan Lo Feng yang akan memulai pembuatan dari pasukan serangga Zergnya dan juga secara bersamaan kita diperlihatkan dengan sebuah planet yang meledak yang dimana planet ini merupakan ulah dari ras serangga Zerg dan selanjutnya juga kita diperlihatkan dengan Yanzu yang melihat sebuah planet meledak yang dimana ini merupakan penggambaran imajinasi Yanzu yang ingin menghancurkan planet bumi untuk bisa balas dendam kepada Lo Feng dan juga Master Truyan karena telah gagal untuk menjebak Lo Feng sebelumnya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!